Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di materi bakteriologi 1, dan hari ini yang akan saya jelaskan adalah materi terakhir dari bakteriologi 1 ya. Jadi ini adalah terakhir video saya untuk kalian, yaitu pembelajaran tentang pembuatan preparat. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana sih membuat beberapa jenis preparat yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi, ataupun nanti pada waktu kalian di laboratorium bagaimana membuat preparat dari beberapa jenis spesimen yang sudah kalian dapat dari pasien ya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari ya ini tadi ya, preparat. Terus yang kedua, di slide kedua adalah tentang subbab dari preparat itu sendiri. Ada dua subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari preparat, dan yang kedua adalah prosedur pengambilan dan pembuatan preparat. Jadi akan saya ajari bagaimana prosedur pengambilannya dan bagaimana cara membuat preparatnya, tapi secara online ya, karena nggak bisa praktikum. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian dari preparat. Preparat kalau menurut pengertian secara umum adalah suatu objek yang akan kita amati di bawah mikroskop. Itu aja ya, secara singkat seperti itu. Tapi kalau dijelaskan menurut teori adalah sebuah objek yang akan kita amati di bawah mikroskop, dan preparat dapat berupa preparat kering ataupun preparat yang basah. Jadi ada dua jenis preparat itu, ada yang kering, ada yang basah. Kita lihat dulu yang kering itu bagaimana, yang basah itu bagaimana, nanti kita akan tahu ya, seperti itu. Oke, seperti kalian lihat di gambar, preparat itu yang dipegang pakai tangan itu preparatnya. Ada gelas objek yang ditetesi oleh spesimen, itu adalah preparat yang nanti akan kalian amati di bawah mikroskop. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, prosedur preparat dan prosedur pengambilan dan pembuatan preparat. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah darah ya. Mungkin di laboratorium sudah diajari bagaimana cara pengambilan darah secara steril ya. Jadi untuk prosedurnya mungkin kalian lebih tahu biasanya pada daerah aliran darah di sebelah lekukan tangannya, entah itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Darah, kenapa kok diambil darahnya? Biasanya seseorang yang diambil darahnya itu biasanya orang tersebut atau pasien tersebut itu didiagnosa terkena penyakit tipes ya. Itu slide-nya bisa kalian lihat. Untuk menegakkan diagnosa beberapa penyakit, misalkan dari jenis typhoid fever, enterocarditis, atau septicemia. Jadi yang paling sering itu adalah dari penyakit tipes atau typhoid fever. Oke, bahan yang disediakan adalah darah yang diambil secara aseptis. Yang selanjutnya adalah untuk pengirimannya. Jadi gini, misalkan antara laboratorium dan tempat pengamatan itu agak jauh. Jadi kalau misalkan agak jauh harus disediakan dulu box ya, box yang khusus untuk preparat tersebut agar tidak rusak. Artinya darahnya agar tidak rusak, itu harus disediakan box khusus. Biasanya diberi nitrogen cair agar suhunya tetap bisa dijaga dengan baik. Untuk pengirimannya sebaiknya bahan pemeriksaan darah tetap ditempatkan di dalam spuit yang steril. Jadi misalkan kalian ngambil di kampus kan ya, kalian ambil darahnya di kampus dan kalian taruh di spuit yang steril. Setelah itu kalian mau kirimkan ke misalkan ke Labkesda ataupun ke Rumah Sakit Imanuddin. Kalau misalkan dekat seperti itu tidak usah pakai box, jadi langsung saja. Tapi kalau misalkan seperti yang kalian lihat sekarang ini, kan diambil darahnya untuk dites COVID kan ya, lah itu kan harus ada suatu box khusus yang misalkan dari Kalimantan mau dikirim ke Surabaya untuk dilihat ada ada virusnya atau enggak. Lah itu harus disediakan box khusus yang ada nitrogennya sehingga darahnya dalam spuit itu tidak rusak, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana cara pembuatannya. Ini cara pengambilannya ya, di gambarnya. Biasanya pada tekukan lengan itu ya, dilihat aliran darahnya yang mengalir ke arah bawah. Jadi aliran darahnya yang mengalir dari seluruh tubuh ke arah bawah, bukan ke atasnya ya, ke arah bawahnya.
Setelah diambil, bagaimana caranya? Kita ambil sedikit ya. Jadi kalau sudah diambil yang steril, dimasukkan ke spuit. Jadi kita ambil sedikit menggunakan pipet steril, dan kita anggaplah ini adalah objek gelas ya, objek gelasnya. Nah itu kita beri, ini pipetnya ya, anggap aja, karena nggak ada yang bisa saya contohkan, harus pakai ini. Jadi ini kita ambil sedikit di spuit, terus gitu kita taruh di ujung objek gelas ya, 1 tetes saja. Kalau sudah di sini 1 tetes, kemudian kita pakai objek gelas yang lain. Caranya bagaimana? Dengan cara kita tarik ke belakang sedikit. Nah, tadi ya, kalau sudah ditarik ke belakang, nanti kan menyebar ke seluruh bagian ujung sebelah sini, kan nanti akan menyebar ke seluruhnya. Barulah nanti kalian dorong ke depan. Jadi saya ulangi lagi caranya, ditetesi sedikit bagian ujungnya, terus gitu ditarik ke belakang sedikit sehingga menyebar, habis gitu ditarik secara cepat ya dan singkat ke arah depan. Hasil preparat yang bagus otomatis semakin lama di sini akan semakin terlihat tipis. Sel darahnya akan terlihat semakin lama semakin jelas kalau dia mati di bawah mikroskop. Kalau preparat sudah jadi, nanti kita amati di bawah mikroskop dan kita bisa lihat bagaimana sel darah itu, ataupun di dalam sel darah itu kira-kira ada bakterinya atau tidak. Oke, itu adalah pada darah. Saya lanjutkan lagi. Sekarang kalau sudah pada darah, yang kedua adalah pada urin ya. Kalau pada urin ini otomatis penegakan pada penyakit. Kalau pada darah kan tadi tipes. Kalau pada urin itu adalah penyakit ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, bahan yang disediakan adalah alat penampung urin dan bahan pembersihnya. Bagaimana cara pengambilannya? Sebenarnya pengambilan urin ini mungkin sudah diajari ya kalian sebelumnya, tetapi akan saya ulangi lagi. Jadi ada beberapa cara pengambilannya. Mungkin kalau di sini ada sekitar 3 yang akan saya ajari. Yang pertama adalah secara langsung, yang kedua adalah pakai katerisasi, yang ketiga adalah pakai suntikan langsung ke arah kandung kemihnya, suprapubik namanya. Akan kita pelajari satu persatu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalau kita pakai cara secara langsung. Jadi kita pakai secara langsung itu biasanya pakai aliran kencing pada bagian tengah, atau biasanya dalam bahasa Inggrisnya adalah clenched midstream urine atau urin pancuran tengah, atau di situ kita bisa katakan porsi tengah. Nah, bagaimana sih porsi tengah itu? Jadi setelah kita kencing ya, ini misalkan penisnya kita kencing ya, setelah kencingnya itu beberapa kita pertama kali kencing kan keluar airnya. Nah, setelah itu beberapa detik kemudian pada pancuran tengah kalian sediakan tampungan air yang urin yang steril, dan kalian bisa tampung urin tersebut. Nah, itu adalah urin porsi tengah. Pada laki-laki bagaimana caranya? Ya otomatis ujung dari penis atau uretra harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan garam fisiologis dan sabun ya, bisa deterjen, secara bergantian. Jadi dibersihkan dulu ujungnya supaya steril. Kemudian penderita disuruh kencing, aliran pertama dibuang, urin selanjutnya ditampung di tempat yang steril, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, yang kalau pada wanita juga sama, vulva atau labia voltnya dibersihkan seperti pada pria. Caranya sama. Jadi vulva itu adalah bagian lekukan-lekukan dan atas bawah dari vagina wanita ya, itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disuruh kencing secara berdiri dan diambil pancuran tengahnya. Itu secara langsung, atau kencing dengan porsi tengah ya, atau pancuran tengah. Yang kedua, cara mengambil kencing yang benar adalah dengan katerisasi. Bisa pakai in and out catheter atau inhaling catheter ya. Jadi ada 2 jenis katerisasi di situ. Yang ketiga adalah pakai suprapubic needle aspiration. Jadi biasanya kalau misalkan pada anak-anak itu karena kesulitan, itu kita menggunakan jarum yang ditusukkan ke arah kantong kemih dari pasien penderita. Jadi langsung ditusukkan seperti itu. Nanti ada gambarnya ya. Nah, biasanya dilakukan pada anak. Kalau suprapubic ini digunakan disposable syringe yang steril, atau suntikan yang steril di situ maksudnya. Ditusukkan pada bagian perut di atas simfisis pubis sehingga mengenai kandung kemih.
air urin yang dari kandung kemih itu disedot pakai sharing tadi, pakai apa namanya itu, suntikan tadi ya. Bagaimana gambarnya bisa kamu lihat di situ. Kalau pada wanita dan pada laki-laki pakai kateterisasi itu yang atas, suprapubik itu yang bawah. Nah ya. Tapi ini mungkin nggak akan kita lakukan karena memang kan biasanya kita harus melibatkan perawat untuk melakukan ini. Jadi yang bisa kita lakukan nanti adalah dengan porsi atau pancuran tengah pengambilannya ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana cara membuat preparatnya. Kalau kencing ini gampang sekali ya, kita bersihkan dulu. Ini misalkan objek gelasnya kita bersihkan terlebih dahulu pakai alkohol. Setelah dibersihkan pakai alkohol bersih, baru dikering anginkan menggunakan spiritus api bunsen. Setelah itu baru kencing yang sudah disediakan yang steril pada wadah steril tadi kalian ambil menggunakan pipet, kemudian kalian taruh di tengah-tengah objek gelas. Setelah itu dengan menggunakan cover gelas kalian tutup ya. Jadi kalau cover gelas tahu ya caranya ya, bukan langsung ditempelkan gitu. Nanti kalau ditempelkan kan rusak. Anggap saja lah ini cover gelas, yang gini aja lah. Ini objek gelasnya, ini covernya ya. Jadi caranya misalkan ini objek gelasnya, kalian tetesi menggunakan air urin tadi. Kalau sudah, barulah caranya gini, ditaruh pada bagian ujungnya, terus gitu diletakkan secara pelan-pelan gini, plek gini ya. Ini terlalu besar ya yang atas ya, yang atas terlalu besar, harusnya kan objeknya agak kecil ya lah. Ditaruh gini pelan-pelan kepada bagian tetesan tadi, kemudian diturunkan pelan-pelan sehingga semua bagiannya tercover. Itu adalah cara pengamatan pada urin. Oke, saya lanjutkan. Pengamatan selanjutnya adalah kita belajar prosedur pengambilan pada dan pembuatan preparat pada sputum atau daha ya, daha. Atau kalau bisa kita bilang itu air, bukan air liur ya, tapi yang berwarna kuning yang biasanya kita batukan itu. Biasanya untuk penegakan penyakit sebagian besar kalau daha itu adalah dari jenis tuberkulosis ya, atau dari TBC. Bisa juga ada radang bronkitis dan juga pneumonia. Tapi yang paling banyak biasanya diagnosa dari tuberkulosis atau TBC. Bahan yang disediakan adalah sputum atau daha penderita. Jadi untuk membuat preparat ini otomatis kita harus menyediakan sputum atau dahanya. Dahak yang dikeluarkan melalui mulut dengan cara dibatukan. Jadi dahaknya ini memang harus dibatukan sehingga benar-benar keluar. Dan kalau bisa jangan tercampur dengan air liur. Jadi kita harus memberikan pengarahan terlebih dahulu, atau perawatnya harus memberi pengarahan terlebih dahulu kepada pasien penderita. Saat batuk diusahakan terdapat cairan kental berwarna agak kuning. Jadi memang pada waktu dibatukkan itu benar-benar memang keluar cairan yang diinginkan tadi, yang agak kuning-kuningnya. Oke, hasil dari dahak ditampung pada wadah steril dan dibuat preparat untuk diamati di bawah mikroskop. Saya kira sama ya. Jadi kalau ini masih belum ya, sorry. Ini akan saya jelaskan bagaimana cara pengambilan sputum atau dahak yang bisa mencerminkan hasil diagnosa yang baik. Yang pertama di situ bisa dilihat pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien menyikat gigi. Jadi pengambilan sputum itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan pasiennya belum sikat gigi. Yang kedua, agar sputum mudah dikeluarkan, dilanjurkan pasien mengkonsumsi air yang banyak pada malam hari sebelum pengambilan sputum. Jadi kalau paginya dia diambil spesimen sputumnya, malamnya diusahakan pasiennya harus minum air putih agak banyak. Yang ketiga, jelaskan pada pasien yang dimaksud sputum agar dibatukan benar-benar merupakan sputum, bukan air liur atau saliva. Saliva itu cairan di dalam mulut, campuran antara sputum dan saliva. Selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud sputum. Jadi kita harus menjelaskan dulu kepada pasien, karena kita nggak bisa membantu pasien tersebut untuk mengeluarkan sputum. Otomatis kan pasien tersebut sendiri yang harus mengeluarkannya, dan kita harus memberikan penjelasan kalau sputum adalah dahak yang berwarna kuning, bukan air liur atau saliva atau cairan tenggorokannya itu, agar yang dikeluarkan itu memang benar-benar sputumnya. Saya lanjutkan.
Nah, sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh berkumur dengan air dan melepas gigi palsunya. Kalau dia punya gigi palsu, dia harus lepas dulu. Nah, sputum diambil dari batukan pertama. Jadi gitu yang pertama, itu adalah mencerminkan hasil diagnosa yang bagus. Nah, cara pembatukan sputum di situ ada juga caranya. Nomor 6 ya, tarik nafas yang dalam dan kuat dengan pernafasan dada. Jadi gini ya, jadi dengan menggunakan pernafasan dada, kemudian batukan yang kuat sputum dari bronkus, dari tenggorokan, bronkus, trakea, terus gitu mulut ya, jadi dari arah bronkus ini tenggorokan, trakea, terus dikeluarkan melalui mulut. Nah, wadah penampung harus disediakan atau diberikan kepada pasien sehingga pasien tersebut langsung bisa menampungnya pada wadah sputum yang steril itu tadi. Dan juga ada penutupnya juga ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang mengambil adalah pasien sendiri ya. Jadi kita memang nggak bisa mengambil sputumnya karena sputum tersebut yang bisa mengambil adalah pasiennya sendiri. Coba kita memberikan suatu penjelasan bagaimana kepada pasien bagaimana pengambilan sputum yang baik. Oke. Nah, kalau misalkan sudah didapatkan sputumnya, kamu harus periksa dulu sputum tersebut benar-benar yang dikeluarkan oleh pasien itu sputum atau tidak ya. Jadi yang bagian mengecek atau pengecekan adalah kalian. Nah, kalau misalkan yang dibatukan cuma air lor aja, otomatis pasiennya harus mengulangi lagi. Sebaiknya sputum yang kalau misalkan dalam pengambilan sputum, otomatis dalam pengamatan, pada nomor 8 itu ya, pada pengamatan itu diusahakan sputum yang kalian ACC atau kalian setujui kalau itu sputum tersebut harus biasanya mengandung warna kuning seperti keju, dan biasanya mungkin ada sedikit darah-darahnya di situ ya, di sekitar sputumnya itu. Nah, yang ke-9, bila sputum sudah keluar, lakukan perawatan mulut. Perawatan mulut dilakukan dengan cara, jadi kalau misalkan sputumnya sudah keluar, biasanya dilakukan dengan dilanjutkan dengan perawatan mulut dengan menggunakan ekspektoran. Ya, ekspektoran itu obat batuk 20 mg atau dengan mengkonsumsi teh manis saat malam hari pengambilan sputum. Nah, jadi gini, misalkan pada waktu kalian nomor 9 ya, pada nomor 9 ini, pada waktu pengambilan pagi hari ternyata kesulitan sekali dan kalian tidak dapat hasilnya, otomatis pengambilan sputum akan dilakukan besok paginya lagi. Nah, yang akan kalian jelaskan ke pasien adalah pada waktu malam harinya, pasien itu disuruh meminum obat jenis ekspektoran ya. Ekspektoran itu di situ ada obat gliseril guaiacolat, artinya itu dari ekspektoran itu adalah sebagai obat untuk mengeluarkan dahak sebenarnya ekspektoran itu. Atau kalau nggak ada ekspektoran bisa menggunakan teh manis saat malam sebelum tidur. Jadi kalau hari ini sputumnya nggak bisa didapatkan hasilnya dengan baik, malamnya nanti kalian suruh meminum obat ekspektoran atau minum air teh manis supaya pada besok paginya sputumnya bisa dikeluarkan untuk membantu mengeluarkan sputumnya tadi. Oke, itulah bagaimana kita mentreatment untuk menghasilkan sputum yang benar-benar hasil diagnosanya bagus. Nah, selanjutnya adalah pembuatan preparatnya. Pembuatan preparatnya itu sama kayak seperti pembuatan preparat pada urinnya. Kalau sudah ada preparat sputumnya, diambil sedikit, ditaruh di objek gelas, kemudian ditutup dengan cover gelas dan diamati di bawah mikroskop seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah prosedur pengambilan dan pembuatan preparat berupa feses. Kalau feses ini otomatis biasanya penyakit yang diderita itu ada diare, ada mencret ya, ada juga di situ mungkin ada disentri, ada penyakit enterococcus lainnya, artinya yang berhubungan dengan sistem pencernaan kita. Nah, untuk penegakan beberapa penyakit yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah bahan yang disediakan otomatis adalah feses dari penderita. Feses yang dikeluarkan saat penderita ingin buang air besar atau dengan cara diambil menggunakan cotton bud yang ditusukkan ke dalam anus penderita.
Jadi gini, ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara feses itu memang dikeluarkan karena kita memang kebelet untuk buang air besar, atau memang kalau misalkan pasien tersebut kesulitan untuk buang air besar, bisa kita bantu dengan cotton bud yang ditusukkan ke anusnya. Jadi otomatis harus kita lakukan itu. Jadi pasien nggak bisa melakukan itu. Jadi perawat atau analis kesehatan seperti kalian harus melakukan menusukkan cotton bud ke daerah sekitar anus dan mengorek anusnya sehingga didapatkan sampel yang baik. Oke. Nah, hasil dari feses itu ditampung pada wadah steril ya, otomatis. Ini sudah pasti harus dilakukan. Apabila fesesnya terlalu kering, jadi kan biasanya itu feses yang kering itu, jadi gini, kadang itu fesesnya memang dari penderita itu sangat kering sekali, keras ya. Artinya untuk pengamatan itu sulit sekali. Kalau misalkan menemui hal itu, kalian harus mengencerkannya dengan menggunakan Aquades yang steril. Setelah didapatkan hasilnya atau didapatkan sebuah sampel yang bagus, sama otomatis kita harus membuat preparatnya untuk diamati di bawah mikroskop. Bagaimana caranya? Belum ya, ini masih cara pengambilannya. Di situ kalau misalkan dengan cara buang air besar bisa ditampung menggunakan, di situ ada di di tempat buang air besarnya itu disediakan plastik atau kertas ya di situ ya, sehingga memudahkan pengambilannya. Atau kalau misalkan kesulitan bisa menggunakan cotton bud, kesulitan buang air besar bisa menggunakan cotton bud steril seperti yang ada di gambarnya. Oke. Nah ini caranya. Kalau misalkan terlalu kering fesesnya bisa diencerkan menggunakan Aquades. Dan cara pembuatannya bisa dilihat di samping. Kita ambil menggunakan ose, di situ pakai jarum ose. Biasanya menggunakan ose bulat, kemudian kita ambil sedikit, dan setelah diambil sedikit, ini misalkan ose bulat ya, kita ambil sampelnya sedikit, kemudian kita ratakan atau kita buat sedikit tetesan 1-2 tetes di objek gelasnya. Kemudian setelah itu sebentar, error ya. Setelah itu biarinlah. Setelah itu otomatis kita tutup menggunakan objek gelas, atau misalkan kalau misalkan di situ kalian mau pengamatan bakteri gram positif atau negatif, otomatis harus kalian warnai dulu preparat fesesnya. Kalian warnai dulu dengan warnaan gram positif atau negatif, kemudian diberi oil imersi dan diamati di bawah mikroskop. Nah, kalau pengamatan secara langsung berarti kita hanya mengamati bentuknya saja, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pengambilan dan pembuatan preparat pada sekret vagina atau cairan vagina pada wanita. Biasanya untuk menegakkan diagnosa beberapa penyakit, misalnya adalah dari jenis Neisseria gonorrhoeae atau penyakit kelamin. Kalau pada laki-laki juga bisa, penyakitnya namanya sipilis, jadi dari bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Jadi Neisseria gonorrhoeae ini menyebabkan 2 penyakit. Kalau pada wanita biasanya bisa menyebabkan keputihan, kalau pada laki-laki biasanya menyebabkan sipilis di situ. Bahan yang disediakan otomatis adalah sekret vagina itu, atau kalau pada laki-laki pada daerah sekitar penis itu ada luka, bisa diambil sedikit sampelnya. Oke. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama adalah pasien dibaringkan terlentang, kedua lutut ditekuk pada kursi obstetrik ya, posisi litotomi. Jadi nanti ada gambarnya bagaimana. Jadi pasiennya disuruh terlentang gini, terus gitu kakinya disuruh menekuk gini ya, kayak membuka seperti itu. Masukkan spekulum steril dengan hati-hati, dan spekulum itu dibuka. Nanti spekulum itu adalah alat yang digunakan untuk membuka vagina. Nanti ada alatnya ya, saya tunjukkan alatnya. Setelah itu mohon maaf ya, ini misalkan adalah vaginanya, ini kan vaginanya tertutup ya. Nah, pada waktu itu kita masukkan spekulum sehingga ini vaginanya terbuka. Kalau sudah terbuka, ini pada penjelasan selanjutnya dengan menggunakan kapas lidi atau cotton bud steril, dan kita masukkan ke dalamnya dan kita oleskan pada daerah endoservik ya. Pada daerah endoservik itu adalah pada daerah di bawah serviks, di bawah mulut rahim.
Gerakan lidi melingkar ke kanan, diamkan beberapa saat untuk penyerapan. Jadi dikorek seperti ini ke kanan ya, dan dibiarkan beberapa saat agar menyerap cairan yang ada pada sekret vagina itu. Kemudian sekret yang sudah didapatkan dapat dioleskan pada objek gelas dan bisa kita amati di bawah mikroskop seperti itu. Oke, ini yang gambarnya ya. Jadi yang kalian lihat di situ adalah ada vaginanya. Spekulum adalah alat yang ini tadi, yang yang di sini ya, sorry. Di sini ya, alatnya itu bisa kamu lihat. Jadi alatnya dimasukkan ke dalam vagina seperti ini. Ini misalkan vaginanya dimasukkan seperti ini, kemudian ditekan sehingga vaginanya buka seperti ini. Kemudian lidinya baru cotton budnya baru dimasukkan dan dioleskan ke kanan dan dibiarkan menyerap. Itu sudah ada gambarnya, bisa kalian lihat. Ya, setelah didapatkan otomatis langsung bisa kita oleskan pada objek gelas ya, bisa kita warnai menggunakan pewarnaan gram atau pewarnaan yang lain, atau bisa kita amati langsung menggunakan mikroskop. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara pengambilan dan pembuatan preparat pada ulkus atau luka. Jadi kalau ada seseorang yang luka dan lukanya itu tidak sembuh-sembuh, biasanya dokter juga akan memeriksa kira-kira bakteri apa yang menyerang pada luka tersebut. Yang pertama yang dilakukan, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah untuk mengetahui penyebab infeksi pada luka, biasanya adalah dari jenis bakteri Staphylococcus aureus, ada Streptococcus pyogenes atau Staphylococcus epidermidis. Jadi memang beberapa bakteri ini menyebabkan infeksi pada luka. Jadi kalau misalkan kita habis jatuh, kita luka gitu ya, borok ya, boroknya itu nggak sembuh-sembuh dan penyakit menyebar, itu biasanya disebabkan oleh beberapa bakteri ini. Nah, dengan bahan lidi kapas, bagaimana caranya? Kita ambil preparatnya, kita ambil spesimennya menggunakan kapas lidi steril atau cotton bud. Nah, dengan hati-hati kita ambil sekretnya pada bagian luka. Misalkan lukanya di sini ya, kita ambil gini ya, kita ambil pelan-pelan seperti ini. Kita oleskan ya. Atau kalau misalkan ada cairannya, bisa diserapkan cairan tersebut. Kemudian hasil lidi kapas itu bisa ditampung pada wadah steril dulu, atau bisa langsung dioleskan pada objek gelas yang sudah disediakan. Kalau sudah, bisa diwarnai terlebih dahulu. Kalau nggak diwarnai juga bisa langsung diamati di bawah mikroskop ya. Nah, nanti bagaimana cara pengamatan di bawah mikroskop, bagaimana pewarnaannya akan saya ajari pada waktu praktikumnya. Nah, itu bisa dilihat luka kalau misalkan pada laki-laki seperti itu ya. Nah, ini adalah spuitnya atau cotton bud sterilnya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, untuk malam ini. Untuk tugasnya untuk kalian adalah pada pertemuan terakhir ini, kemarin kalau tugas untuk semester kan sudah saya berikan ya, membuat video kemarin. Tapi tugas untuk pertemuan ini adalah kalian harus membuat 2 soal dari yang sudah saya jelaskan ini. Kemudian kalian dari 2 soal tersebut harus kalian punya jawabannya. Jadi kalian membuat soal dan harus mengetahui jawabannya. Soal tersebut nanti akan soal tersebut pada pertemuan online secara langsung nanti ditanyakan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab soal dari kalian. Kalau misalkan saya belum bisa menjawab, akan saya tampung soal tersebut dan akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Oke ya, jadi kita sinkronasikan nanti kira-kira antara jawaban yang sudah kalian siapkan sama jawaban saya itu benar atau tidak. Kalau misalkan ada perbedaan, itu kira-kira perbedaannya di mana, nanti kita cari tahu. Oke ya, sekian dulu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.